Sejahtera bagi kita semua, selamat pagi. Kasih karunia Tuhan kita rasakan sepanjang minggu, tidak terasa ini sudah bulan Februari. Waktu begitu cepat. Ya. Itulah sebabnya kita patut bersyukur kalau sampai saat ini kita ada sebagaimana ada. Tema khotbah hari ini yaitu jangan jemu-jemu berbuat baik. Sekali lagi, jangan jemu-jemu berbuat baik. Saudara, ketika kita menjalani hidup dan telah melakukan hal-hal yang baik. Sekali lagi, ketika kita menjalani hidup dan telah melakukan hal-hal yang baik. Lalu bukannya kita mendapatkan sesuatu yang positif, saudaraku. Bukannya kita mendapatkan respon yang baik. Respon yang memberikan penguatan, respon yang memberikan inspirasi, maka biasanya respon yang negatif yang kita dengar itu membuat kita bisa memiliki perasaan jemu. Itu bisa membuat kita lemah. Ya. Mungkin saudara mengalami pengalaman ini. Kita sudah melakukan sesuatu yang baik. Kita sudah melakukan sesuatu yang benar. Ternyata responnya justru sebaliknya. Bukan pujian yang kita terima. Bukan kata-kata motivasi. Bukan kata-kata dorongan yang kita terima. Tetapi justru kata-kata sumbang yang bisa melemahkan kita. Saya yakin kita pernah mengalami hal ini. Dan saudara tahu kalau kita tidak bisa menguasai perasaan ini. Saya yakin dan percaya sekalipun apa yang kita harapkan itu sudah kita capai. Sekalipun apa yang kita ingini itu sudah kita terima. Ketika kita meresponi suara-suara sumbang. Suara-suara negatif, sementara kita sudah melakukan yang benar, sementara kita sudah melakukan yang baik, maka saudaraku itu akan membuat kita kehilangan semangat. Itu kita akan membuat kita kehilangan gairah untuk maju, gairah untuk berkembang. Itulah sebabnya Rasul Paulus pernah menasihati kepada jemaat yang ada di Galatia. Jemaat Galatia telah melakukan yang baik, tetapi yang diterima adalah sesuatu yang tidak baik. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam Galatia, apa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Galatia? Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Dengan jelas, janganlah kita jemu artinya apa? Terus melakukan kebaikan. Mengapa saudaraku? Ketika kita terus melakukan kebaikan, sekalipun yang kita dengar, sekalipun reaksinya negatif, satu saat apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita buat, kita sendiri yang akan menuai. Amin, saudara. Bukan orang lain, kita sendiri. Ketika saudara punya prinsip pegang Alkitab ini benar-benar. Bahwa jerih lelah kita itu tidak sia-sia. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Ketika apa yang kita buat, hal-hal yang baik yang kita lakukan, satu saat kita yang akan memetik, kita yang akan menuai, maka suara-suara sumbang yang kita dengar, suara-suara yang bisa melemahkan kita, itu kita bisa mengabaikannya. Karena apa? Satu saat kita yang akan menuai. Amin, saudara. Tetapi ada syaratnya. Kalau saudara ingin menuai apa yang sudah kita buat, kalau saudara ingin menuai kebaikan-kebaikan yang sudah kita lakukan, ayat tadi mengatakan jika kita tidak menjadi lemah. Ini satu tantangan bagi saudara.
Karena apa? Ketika kita meresponi suara-suara yang negatif, sementara kita sudah melakukan yang benar. Ketika kita menanggapi suara-suara yang negatif, lalu saudaraku, lalu kita tanggapi, maka kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Dan itu akan membuat kita lemah. Nah, ini yang perlu saudara sadari. Dan nasihat Rasul Paulus ini bukan hanya sekedar menasihati. Tetapi ini juga pengalaman dari hidup Rasul Paulus. Kalau saudara lihat surat-surat Rasul Paulus atau pelayanan-pelayanan Rasul Paulus itu sungguh luar biasa. Banyak hal-hal yang baik dilakukan oleh Rasul Paulus. Dia begitu tekun dalam pelayanan. Dia begitu semangat mencari jiwa, memiliki kasih terhadap jiwa-jiwa. Dia terus memberitakan Injil, menyampaikan Injil di berbagai tempat. Sampai-sampai dia harus mengalami panas terik. Sampai-sampai dia harus mengalami kedinginan. Sampai-sampai dia harus mengalami kapalnya karam untuk memberitakan firman. Bahkan sampai dia digigit sama ular, saudaraku. Hal yang baik dilakukan oleh Rasul Paulus. Namun apa, saudaraku? Yang diterima oleh Rasul Paulus. Dia sudah melakukan yang baik. Dia sudah melakukan yang benar. Tetapi justru yang diterima tidak baik. Apa? Dia harus dilempari dengan batu. Dia harus dirajam dengan batu. Dan berapa kali dia masuk penjara. Dia tidak buat kesalahan, saudara. Dia tidak buat kesalahan. Dia menyampaikan firman, saudaraku. Tetapi yang diterima justru negatif. Tetapi yang diterima justru sakit. Tetapi yang diterima justru yang tidak baik. Tetapi kita perhatikan. Apakah Rasul Paulus berhenti berbuat baik? Amin, saudara. Apakah Rasul Paulus berhenti bersaksi? Apakah Rasul Paulus berhenti melayani? Cukup, aku sudah mau melayani lagi. Karena tantangan begitu berat. Tidak ada orang yang puji saya, tidak ada orang yang memberikan semangat, dorongan kepada saya. Aku mau berhenti saja, bahkan nyawaku terancam. Apakah Rasul Paulus begitu, saudaraku? Tidak. Dia tetap melayani sampai akhir hidupnya. Amin, saudara. Amin. Inilah yang Tuhan inginkan bagi gerejanya yang hidup di akhir zaman. Ya. Inilah yang ingin Tuhan temukan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dimanapun posisi saudara, dimanapun saudara ditempatkan. Entah di rumah sakit, entah di hotel, entah di sekolah, entah dimanapun berada. Jadilah kita berkat selalu melakukan hal yang baik. Sering bahasa saya katakan kita harus menjadi anak Tuhan yang tampil beda. Amin, saudara. Berbeda dengan anak Tuhan yang lain. Sementara orang-orang mungkin dia bisa melakukan yang baik karena ada majikan. Dia bisa melakukan yang baik karena ada pengawas. Tapi mampu atau tidak? Dalam kondisi situasi apapun, entah ada pimpinan, entah ada majikan, entah ada pengawas, kita tetap melakukan yang baik. Sebagai karyawan, kita melakukan yang baik, kita melakukan yang benar. Ini yang luar biasa. Karena apa? Jika kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai kebaikan-kebaikan itu. Amin, saudara. Ayo. Saya dorong kepada kita semua, dimanapun saudara ditempatkan Tuhan, jangan jemu-jemu berbuat baik. Nanti kita akan melihat apa dampaknya, apa resikonya. Kalau kita tahu berbuat baik, tetapi kita tidak mau melakukan, nanti kita akan lihat. Jadi saudara, di dalam Alkitab ada begitu banyak contoh. Orang-orang yang sudah melakukan yang benar,
Orang-orang yang sudah melakukan yang baik, tetapi justru responnya tidak baik. Contohnya Daud, ya. Contohnya Daud. Daud telah melakukan banyak yang baik. Daud telah melakukan banyak yang benar. Tetapi saudaraku, yang diterima selalu sesuatu yang salah. Dia harus mengalami hal-hal yang tidak baik. Kita tahu bersama waktu Daud diurapi, saudara. Dia diurapi di tengah-tengah saudara-saudaranya. Ya. Saudara-saudaranya menyaksikan sendiri bahwa Daud diurapi menjadi raja Israel. Tetapi kita lihat, apa respon daripada saudara-saudaranya? Dia dingin-dingin saja. Seharusnya yang pertama dia bangga, adikku satu saat akan menjadi seorang raja. Paling tidak saat itu dia sudah mulai hormat bahwa dia yang akan memimpin bangsa Israel, bangsa yang besar. Dia menyaksikan sendiri bahwa Daud sudah diurapi menjadi raja. Coba kita lihat ayatnya. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Jadi saudara-saudaranya, saudaraku tahu kalau Daud menjadi raja Israel nanti. Tapi kita lihat dia tidak memberi hormat. Nah, sebetulnya dalam kondisi seperti itu, kalau Daud mau ikut perasaan ya, dia bisa pahit hati. Benar saudara? Kalau Daud mau ikut perasaan, dia menjadi kesel. Ini kakak-kakakku ini kok enggak tahu. Aku ini sudah diurapi, calon menjadi raja Israel saudaraku. Namun kita lihat, apakah Daud punya reaksi negatif ketika melihat apa yang dilakukan oleh kakak-kakaknya? Tidak. Dia tetap melakukan yang baik. Ini. Walaupun kakak-kakaknya tidak merespon dia bahwa dia menjadi raja Israel nantinya, dia tetap melakukan yang baik, yaitu tetap bersedia menggembalakan kambing domba bapaknya. Ini saudaraku, Tuhan mau kita begitu, ya. Banyak orang, banyak anak Tuhan bisa melakukan yang baik karena semuanya mendukung, itu tidak sulit. Ya, banyak anak Tuhan melakukan yang benar karena semuanya mendukung, itu tidak sulit. Tetapi mampu atau tidak? Kita sudah melakukan sesuatu yang baik, kita sudah melakukan sesuatu yang benar, tetapi respon di sekitar kita justru yang melemahkan kita. Bisa atau tidak, kita tetap melakukan yang baik. Inilah yang Tuhan inginkan di hari-hari ini. Contohnya lagi Daud. Kalau saudara melihat kisah Daud itu sungguh luar biasa. Ya. Ketika Raja Saul sementara diganggu roh jahat, apa yang dilakukan oleh Daud? Dia main kecapi, saudara. Dia main kecapi. Dan ketika Daud main kecapi, Saul merasa nyaman. Saul merasa tenang, saudaraku. Lalu beberapa hari kemudian, Saul lagi diganggu oleh roh jahat. Apa yang dilakukan Daud? Daud juga melakukan yang baik. Dia main kecapi dan itu membuat Saul nyaman, senang. Tetapi kita lihat apa reaksi daripada Raja Saul. Apakah Saul, Daud, terima kasih engkau sudah membuat aku tenang, engkau sudah membuat aku nyaman, ini ku kasih hadiah. Apakah itu yang dilakukan oleh Raja Saul? Tidak. Justru nyawa Daud terancam. Saul berusaha membunuh Daud dengan menancapkan tombaknya
dalam tubuh Daud. Nah, lihat. Dalam kondisi atau seperti itu, bisa saja Daud ngomong, percuma aku melakukan kebaikan. Aku sudah melakukan banyak yang baik terhadap Raja Saul. Tetapi ternyata balasannya cuma begini. Percuma aku melakukan yang baik. Percuma aku melakukan yang benar. Percuma aku terus menolong Raja Saul. Tetapi apakah itu yang dilakukan oleh Daud? Tidak, saudaraku. Ketika Raja Saul kembali diganggu oleh roh jahat, sekalipun dia pernah terancam nyawanya, dia datang menolong lagi Raja Saul. Ini hal yang luar biasa dan inilah yang Tuhan ingin temukan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Inilah yang Tuhan kehidupan. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan tidak ditentukan oleh sekitar kita. Entah respon kita baik atau tidak baik, kita tetap terus melakukan kebaikan. Sulit, tetapi inilah firman Tuhan. Amin, saudara. Nanti saudaraku, ketika kita bisa atau mampu melakukan ini, orang-orang akan heran. Loh, ini orang ini. Padahal responnya negatif, padahal tidak ada yang puji dia. Tetapi kok kena apa ya? Kok dia terus melakukan kebaikan? Orang akan mencari tahu dengan rahasia saudara. Dan itu yang Tuhan inginkan. Itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Ini saudara, jadi ayo tetap lakukan kebaikan sekalipun mungkin. Sekalipun mungkin. Orang-orang yang meresponi kita adalah orang-orang yang negatif, saudaraku. Apakah proses Daud berhenti sampai di situ? Tidak. Karena jiwanya terancam, akhirnya dia lari keluar dari kerajaan. Tetapi Raja Saul tidak mau tinggal diam. Dia tetap kejar, saudaraku. Jadi Daud menjadi buronan. Dia pergi ke gua. Pergi ke tempat mana-mana pun. Terus dicari, saudaraku. Sekali lagi, dalam kondisi itu. Daud bisa ngomong, Tuhan, di mana keadilanmu? Di mana keadilanmu Tuhan? Aku sudah engkau urapi menjadi raja. Seharusnya aku sudah duduk di singgasana. Bisa saudaraku. Kalau seandainya Daud ngomong seperti itu. Namun kita lihat. Daud tidak mencoba menyalahkan Tuhan. Ketika rasa jemunya, saudaraku mungkin sebagai manusia biasa, aduh ini sepertinya sudah berat ini. Ketika mungkin dia mulai lemah, saudaraku. Ketika dia mulai kehilangan semangat untuk melakukan hal-hal yang baik. Tetapi apa yang dilakukan nanti kita akan lihat, saudaraku. Nah, mungkin di hari-hari ini, saudara sementara menghadapi situasi seperti Daud. Mungkin di hari-hari ini saudara sementara menghadapi situasi seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Sudah melakukan yang baik, sudah melakukan yang benar, tetapi respon dari sekitar saudara, respon dari atasan saudara, respon dari orang lain tidak baik. Mampu atau tidak, kita tetap melakukan yang baik. Ayo, mampu atau tidak, kita tetap menunjukkan identitas kita, kualitas kita sebagai anak Tuhan untuk terus melakukan yang baik, saudara. Itulah sebabnya kalau mungkin tiba-tiba ada rasa bosan, ada rasa jemu, melakukan yang baik, saya mau kasih tahu. Jangan izinkan perasaan itu menguasai kita. Ya, jangan izinkan perasaan itu menguasai kita. Karena apa? Ketika kita mengizinkan perasaan itu menguasai kita, saudaraku, maka dipastikan kita akan kehilangan semangat untuk terus berbuat baik. Ya,
Ketika kita meresponi suara-suara sumbang, ketika kita meresponi suara-suara yang melemahkan kita, sementara kita sudah melakukan yang benar, sudah melakukan yang baik, dipastikan kita akan kehilangan kekuatan, dipastikan kita akan kehilangan semangat, dan bahkan ada satu resiko yang sangat-sangat besar ketika kita berhenti melakukan yang baik karena meresponi suara-suara sumbang. Saya berhenti untuk melakukan yang baik. Percuma. Saya sudah melakukan yang benar, saya sudah melakukan yang baik, ternyata tidak baik yang saya terima. Lebih baik saya berhenti. Jangan, saudara. Ya, ingat apa yang saya sampaikan minggu kemarin? Ada seorang bapak yang setiap minggu dia membagi warta jemaat ke orang lain. Karena dipikir membagi warta jemaat itu pekerjaan yang menghabiskan energi, pekerjaan yang menghabiskan waktu. Akhirnya dia ambil keputusan, aku berhenti untuk menyampaikan, untuk membagi warta jemaat. Padahal sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan, kita akan menuainya. Amin, saudara. Kita akan menuai. Tetapi juga ada resiko ketika kita berhenti melakukan yang baik. Coba kita lihat ayatnya. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia apa saudara? Berdosa. Ya. Kita tahu melakukan yang baik. Kita tahu berbuat baik. Tetapi karena mungkin kita dengar suara-suara sumbang, suara-suara melemahkan, akhirnya berhenti untuk melakukan yang baik. Alkitab mengatakan berdosa. Jadi yang namanya dosa, sering saya katakan dari mimbar ini, yang namanya dosa tidak tunggu membunuh dulu baru berdosa. Yang namanya dosa itu tidak tunggu mencuri dulu, merampok dulu. Baru itu berdosa, tidak. Ketika kita tidak mau melakukan perbuatan baik, sementara kita bisa melakukannya, kita berdosa, saudara. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, apa yang harus kita lakukan? Walaupun suara-suara sumbang, walaupun hal-hal yang tidak baik yang kita dengar, saudaraku, hal-hal yang negatif, tetapi kita tetap bisa melakukan yang baik. Kita juga akan belajar dari kehidupan Daud. Kalau saudara melihat Alkitab, suatu saat ketika Daud bersama orang-orangnya pulang dari Gad dan sampai ke Siklak, Daud menemukan kota itu telah diserang dan dibakar oleh musuh. Daud melihat semua harta bendanya habis dirampas oleh orang Amalek. Ya, luar biasa. Dia pengen pulang, ternyata rumahnya habis dibakar. Harta bendanya dirampas. Apakah cukup penderitaan Daud? Tidak. Keluarganya pun ditawan, saudaraku. Saya pikir ini kekalahan terburuk di dalam kehidupan Daud. Sehingga melihat kondisi seperti itu, Daud dan orang-orangnya menangis. Wajar manusia, saudaraku. Karena apa? Rumah terbakar. Bukan terbakar, dibakar oleh musuh. Harta benda diambil, dirampas. Istri, anak-anak jadi tawanan. Jadi Daud menangis, saudaraku. Dan dia sampai menangis, sampai tidak kuat menangis. Saudara bisa bayangkan. Dia menangis sampai tidak kuat menangis. Ingin menangis tapi sudah tidak punya tenaga untuk nangis.
Artinya begitu sangat menyedihkan. Coba kita lihat ayatnya ya. Di dalam 1 Samuel pasal 30. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Saudaraku, menangis sampai tidak kuat menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Sangat mengerikan ya. Daud menghadapi tekanan, padahal kembali sekali lagi Daud telah melakukan banyak hal yang baik. Tetapi faktanya apa? Justru dia mengalami satu penderitaan yang luar biasa. Dia mengalami satu tekanan yang luar biasa, saudaraku. Bahkan kalau saudara membaca ayat selanjutnya, saudaraku, di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-6 itu lebih parah lagi, saudaraku. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Wow. Rakyat yang selama ini menjadi menghibur dia, menguatkan dia, menemani dia dalam pelarian, saudaraku. Sudah rumah terbakar, harta diambil, dirampas orang, istri anak-anak ditawan. Ternyata orang yang selama ini bersama-sama dengan Daud justru ingin melempari Daud dengan batu. Wow. Kita lihat di sini. Sebetulnya kalau Daud stres itu mungkin orang tidak kaget. Kalau Daud itu berhenti untuk melakukan hal yang baik, itu saya rasa wajar. Tetapi kita lihat di tengah-tengah keterpurukan yang dialami. Apakah Daud lari, saudaraku? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Daud? Coba saudara baca ayat ini selanjutnya ya. Sekali lagi. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hatinya masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi apa yang dilakukan Daud? Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah yang harus kita lakukan. Ya. Di tengah-tengah goncangan-goncangan yang mungkin saat ini saudara hadapi. Di tengah-tengah masalah-masalah yang mungkin saat ini saudara hadapi. Di tengah suara-suara sumbang yang menekan saudara barangkali itu terjadi. Kita belajar dari pribadi Daud. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Artinya apa? Dia menguatkan dirinya, keyakinannya kepada Tuhan itu lebih sungguh-sungguh. Kalau mungkin selama ini hanya sekedar percaya, dia mau percaya dengan sungguh-sungguh. Dia mau serius dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Daud tahu Tuhan alamat yang tepat untuk menolongnya. Amin, saudara. Daud tahu alamat mana yang tepat ketika dia dalam tekanan. Sudah tidak punya apa-apa, rumah dibakar, harta benda dirampas, diambil musuh, istri anak-anak jadi tawanan. Orang-orang yang selama ini mendukung sekarang melempari dia dengan batu. Sungguh sangat tragis kondisi Daud itu. Tapi kita lihat, dia datang kepada alamat yang tepat. Dia datang kepada Tuhan yang memberikan kekuatan. Dan inilah keputusan yang benar. Jadi untuk itu sekali lagi. Mungkin saat ini saudara sementara menghadapi masalah. Jangan katakan masalahku berat. Kalau saat ini saudara menghadapi problema. Jangan katakan problemaku berat. Ayo mulailah belajar menggunakan bahasa iman. Ya. Ada firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Yoel. Ya. Coba kita lihat ayatnya. Apa kata firman Tuhan di dalam kitab Yoel?
Tempalah mata bajakmu menjadi pedang dan pisau-pisau pemangkasmu menjadi tombak. Baiklah orang yang tidak berdaya berkata, aku pahlawan. Dengan kata lain, orang yang lemah berkata, aku kuat. Mari saudaraku, jangan sampai saudara ucapkan kelemahanmu. Gunakan mulut kita untuk mengucapkan bahasa-bahasa iman. Sekalipun kita lemah, katakan aku kuat. Amin saudara. Ada satu pujian, yang lemah berkata aku kuat. Dan yang miskin berkata ku kaya. Mungkin dia miskin saudaraku. Karena apa? Sering saya katakan dari mimbar ini. Apa yang kita katakan itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Amin saudara. Apa yang kita katakan. Kemarin saya ngomong sama seseorang yang dalam keadaan sakit. Katakan aku sembuh. Katakan aku sehat. Katakan mujizat sementara bekerja dalam hidupku. Itu saudaraku yang Tuhan inginkan. Karena bagi Tuhan tidak sulit mengubah fakta. Bagi Tuhan tidak sulit mengubah arah angin. Di dalam kitab Kejadian. Saudara-saudara Yusuf terus berusaha mereka-reka yang jahat terhadap Yusuf. Mulai ketika masih remaja dibuang saudaraku, dijual, difitnah, dimasukkan ke dalam penjara. Artinya apa? Orang-orang di sekitar Yusuf itu selalu mereka-reka yang jahat, selalu mereka-reka yang gagal. Tetapi kita lihat, Yusuf hanya datang kepada Tuhan. Yusuf tahu alamat yang tepat adalah Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan memutarbalikkan fakta menjadi kebaikan bagi Yusuf. Amin saudara. Mungkin saat ini saudara sementara menghadapi masalah. Teruslah melakukan yang baik. Teruslah melakukan yang baik. Sekalipun kita sudah melakukan yang baik. Suara sumbang kita dengar. Jangan berhenti melakukan yang baik. Kalau saudara tetap kuat, kalau saudara tetap lari kepada Tuhan, kalau saudara tetap berpegang kepada firman Tuhan, tidak menjadi lemah. Perbuatan baik kita saat ini, nanti kita akan tuai. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan pemain musik. Haleluya. Sementara saudara merenungkan firman Tuhan, kita nyanyi satu pujian. Ketika aku berbeban berat, aku mau datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kekuatan saudaraku. Datanglah kepada alamat yang tepat, yaitu datang kepada Yesus. Di saat engkau lemah, di saat engkau tidak berdaya, datang kepada Yesus. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Dia akan memberikan kemampuan. Ayo. Mungkin selama ini saudara sudah melakukan hal yang baik. Tiba-tiba saudara mendengarkan suara-suara sumbang dan itu membuat saudara lemah. Membuat saudara mengambil keputusan berhenti untuk melakukan yang baik. Izinkan firman Tuhan saat ini mengingatkan kita kembali. Untuk terus tidak jemu-jemu berbuat baik. Sekalipun tantangan ada di sekitar kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Ketika aku berbeban ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku
berputus asa, ku datang kepada Yesus. Bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Ketika aku berbeban berat, amin, amin, amin. Damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku, kini aku jadi baru. Yesus, mari saudara, saya jemput kita bangkit berdiri. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Yesus,